Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kita hari ini, Bapak ingin menjelaskan tentang taharah. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu. Ya, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin absen dulu. Pertama, Alpiano, Hadir Pak. Al-Hidayatullah, Hadir. Tony. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Ya, kemudian kita masuk kepada materi taharah. Nih, kita baca dulu itu hadis tentang kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru satrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, apabila kurang bersih maka dia disebut memiliki iman. Nah, Bapak mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu taharah? Ada tahu Pak? Berbahagia di dalam. Ya, saya bisa jelaskan. Nah, taharah itu artinya bersuci, yaitu bersuci dengan cara-cara tertentu untuk menghilangkan hadas ataupun najis. Nah, sehingga orang itu diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Terus selanjutnya taharah itu dibagi menjadi dua macam. Itu yang pertama taharah lahir atau lahiriah, yang kedua taharah batin atau batiniah. Contoh dari taharah lahiriah itu kayak taharah lahiriah itu kayak bersuci. Nah, bisa kayak mandi, berwudu, kayak membersihkan pakaian atau baju-baju itu. Nah, itu disebut taharah lahiriah. Nah, selanjutnya taharah batin atau taharah batiniah. Nah, taharah yaitu kayak membersihi diri atau jiwa kita dari perbuatan atau sikap yang tidak baik seperti iri dengki dan lain-lain. Ya, selanjutnya apa itu hadas dan najis? Dijelaskan sini. Hadas itu adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya seseorang itu untuk melaksanakan ibadah. Nah, selanjutnya pengertian najis tadi adalah suatu benda yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, apabila orang memiliki hadas atau najis, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Selanjutnya cara taharah berdasarkan hadas. Hadas ada terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, Bapak jelaskan sini hadas kecil ini dari keadaan seorang yang tidak suci disebabkan keluar sesuatu dari kubul ataupun guburnya. Nah, contohnya itu kayak kentut, buang air kecil ataupun buang air besar. Cara bersucinya hanya bisa dengan berwudu atau bisa juga tayamum. Dan yang selanjutnya hadas besar.
Hadas dosa itu keadaan seorang yang tidak suci, bisa disebabkan oleh hubungan suami istri, mimpi basah, bisa juga menstruasi, dan cara bersucinya bisa dengan mandi wajib ataupun mandi junub. Selanjutnya kita masuk pada najis. Nah, cara taharah berdasarkan najis. Najis ini terbagi menjadi 3 bagian. Ya, yang pertama najis mukhabbathah, najis yang ringan. Yang kedua najis mutawassithah, najis yang sedang. Kemudian yang terakhir najis mughaladzah, najis yang berat. Ya, kalau kita masukkan najis mukhabbathah, nah, najis ini termasuk ke dalam golongan najis ringan karena cara membersihkannya cukup mudah dengan cara membersihkan bagian tubuh yang terkena najis. Contohnya di simbol dan sekali aidah. Kemudian najis ini contohnya berupa air kencing anak laki-laki yang masih belum makan apa-apa, yang masih menyusul ibunya. Nah, kenapa hanya bayi laki-laki yang termasuk pada dalam najis mukhabbathah? Kenapa tidak air kencing anak perempuan juga termasuk ke najis ini? Karena menurut penelitian ditemukan ada banyak bakteri yang ada di air kencing bayi perempuan daripada bayi laki-laki. Nah, dan ada juga pada zaman Nabi, sahabat melihat Nabi sedang masuk bayi laki-laki. Nah, lalu itu kami bayi laki-laki tadi di pangkuan sidin. Nah, udah tuh sidin besok aja di apa tuh ngarannya, dilecehkan. Nah, selanjutnya najis mutawassithah. Nah, najis ini termasuk ke dalam golongan najis yang sedang karena membersihkannya bisa dengan berbagai cara. Cara yang pertama itu dengan membersihkan air sekali percikan ke bagian yang terkena najis lalu berwudu. Nah, yang kedua itu bisa juga mandi, berarti air wudu. Kemudian yang terakhir itu bisa memiliki bagian tubuh terkena najis, bisa pakai sabun sampai hilang bau dan warnanya. Contoh dari najis ini, nah, bisa darah, kotoran, maka hewan, tapi yang terkecuali itu ikan dan belalang tidak termasuk. Selanjutnya najis mughaladzah. Nah, najis ini tergolong sebagai najis paling berat karena cara membersihkannya harus dengan membasuh bagian terkena najis sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, najis ini bersumber dari anjing dan babi yang mudah menyentuh ataupun terkena air liurnya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Selanjutnya macam-macam alat untuk bersuci ataupun taharah. Yang pertama itu air dan macam-macam air. Yang pertama air mutlak, itu air yang suci mensucikan. Nah, contohnya itu kayak air sungai, air laut, air es, air hujan, nah dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu air musammas, nah yaitu air yang makruh. Airnya ini dipanaskan dengan menggunakan logam. Nah, itu yang menyebabkan makruh. Apabila air itu sudah dingin, maka air itu bisa digunakan kembali dan tidak makruh. Selanjutnya air ghairul tahir, yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan. Nah, contohnya itu kayak banyu kopi. Nah, asalnya itu kan banyu putih, cuma dicampur kopi, jadi airnya itu hukumnya suci, cuma tidak mensucikan lagi. Nah, kemudian air mustakmal atau air bekas pakai. Nah, air bekas pakai itu bisa bekas mandi ataupun bekas wudhu. Nah, itu kan dipakai. Kemudian air yang najis, yaitu air yang terkena najis. So, airnya yang tercampur najis. Nah, selanjutnya ada juga sesuatu yang selain air yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada batu, nah, yang ketiga ada kayu, yang keempat ada daun. Nah, untuk tanahnya itu harus menggunakan tanah yang kering. Nah,
apabila tanahnya itu basah-basah maka tambah licin loh. Ada variasi lagi. Nah, selanjutnya beton ini betulnya tuh harus yang lembut lah namanya, permukaannya tuh jangan betul kasar. Nah, kemudian kayu pulang, kayu nanti kayu yang harus juga yang daun tuh daunnya harus yang bersih juga. Ambil di tanah. Kayu sini atau ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, punya salawat karena dicap kan, cat bingung dicap najis kan ada Najisnya itu. najis. Tapi Ini tanah tuh. Tanahnya besar ya? Iya. di jalan raya aja nih Pak. Ya. Jadi kada di dua sembilan tuh ada sambil Ya harus nanti besok loh. tinggi di sana. Sih. Ya. Yang Bapak ada latihan. Kan Latihan ini kita jawab bersama kita. iya. Dan nah, cara yang pertama untuk bacakan membasuh sebanyak 7 kali dengan air. Kemudian salah satu di antaranya menggunakan tanah. Cara ini bersuci dari A. Najis mukhafafah, B. Najis mutawasithah, C. Najis mughaladzah, D. Najis besar. Saya Saya kan. Oke. Saya nah, kontaknya kerja ulang. Nah, sampai 12. Dalam hukum Islam hadas ada 2 macam, yaitu hadas A. besar dan kecil, B. tinggi dan rendah, C. jelas dan samar, D. ilmiah dan hukumiyah. Belum apa? Ya, A. Pak, judulnya A. Bisa dibaca. Jor A. Nah, selanjutnya air yang sudah digunakan untuk berwudu atau mandi disebut A. air mustamal, B. air mutlak, C. air mutanajis, D. air gairu. Jor A. Belum apa? Jor A. Pak. Di Jor A. oh dia lagi ini apa soalnya? Nunggu istirahat ini kali sampai. Belum. Dan Tahara mengajarkan kepada kita agar selalu hidup A. sederhana, B. damai, C. bersih, D. tenang. Bersih. Dia bersih. Nah, berikut ini yang tidak termasuk sebab-sebab hadis besar adalah A. orang meninggal, B. bersentuhan kulit, C. minggu basah, D. haid. Orang meninggal. Berkata mungkin ya. Nah, Nah, najis lanjutnya nih, najis ringan disebut juga najis A. muharramah, B. mughaladzah, C. mutawasithah, D. mukhafafah. Tiga juga. Tiga. Nah, betul. Nah, yang terakhir nih. Dua ini adalah alat atau benda yang bisa digunakan untuk bersuci, kecuali A. tulang, B. tisu, C. hadas, D. batu. Hadas. A. C. Lanjutnya. Ya, cukup sekian pelajaran beberapa hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil
podcast